Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada mata pelajaran Tata Teknik Pentas pertemuan ketujuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas KD 3.4 dan 4.4. 3.4 memahami jenis dan karakter perangkat tata suara. 4.4 memilah perangkat tata suara pada pementasan. Adapun indikator pencapaian 3.4 menjelaskan perangkat tata suara pada pementasan, mencontohkan perangkat tata suara pada pementasan, menyimpulkan perangkat tata suara pada pementasan. Adapun indikator pencapaian 4.4 menyimpulkan perangkat tata suara pada pementasan, menafsirkan perangkat tata suara pada pementasan, dan membuktikan perangkat tata suara pada pementasan. Ini adalah contoh gambar perangkat suara ya anak-anak ya. Nah, ini tata suara pengertiannya kita bisa baca. Tata suara yaitu suatu kesatuan bunyi-bunyian beserta sarananya yang dipergunakan untuk kebutuhan pertunjukan. Tujuan tata suara yaitu untuk melatar belakangi suatu pertunjukan, sedangkan fungsi dari tata suara yaitu untuk sarana penambah daya imajinasi sehingga pertunjukan menjadi lebih hidup dan merangsang pengembangan ilusi bagi para penonton ya. Jenis tata suara ada beberapa. Yang pertama live, yang kedua rekaman, yang ketiga rekaman basah, yang keempat rekaman kering. Kita akan bahas satu persatu di sini. Secara singkat saja, yang penting paham. Oke, live, yang dimaksud dengan rekaman live itu adalah tata suara atau suatu penataan atau pengaturan berbagai sumber suara atau bunyi, atmosfer, ilustrasi, atau gerakan suara yang sesungguhnya untuk diperdengarkan langsung kepada penonton, pendengar, audien, baik suara itu diperkuat melalui penguat elektronik maupun tanpa pengeras suara, memperlihatkan proses ketersampaian suara. Dalam tata suara langsung, penataan harus dilakukan dengan baik, karena hasil yang jelek atau adanya gangguan ketika proses sedang berjalan akan tertangkap langsung oleh telinga pendengar. Lanjut. Rekaman, yaitu suatu kegiatan menangkap informasi, bunyi atau suara tiruan yang dibuat dan disimpan ke dalam suatu media piringan hitam, pita suara atau CD, dengan tujuan hasil rekaman informasi suara dapat diperdengarkan kembali. Tata suara yang dihasilkan melalui proses perekaman biasa menghasilkan kualitas yang baik karena dikerjakan di studio dan dapat diubah dari sumber aslinya. Suara bisa diatur lebih jernih, keseimbangan dapat diatur. Intinya, hasil dari rekaman dapat dibuat sesuai dengan keinginan perancang. Akan tetapi, kelemahan dari rekaman adalah suara yang dihasilkan itu tidak tampak hidup seperti yang live tadi ya. Lanjut. Rekaman basah, yaitu seluruh sumber suara dimainkan dan direkam secara bersamaan sesuai dengan tata urutan yang telah ditentukan. Keuntungan dari rekaman ini adalah waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak. Hasilnya dapat langsung didengarkan untuk mengetahui kualitas hasil rekaman. Apabila terdapat kesalahan, itu juga dapat dilakukan rekaman ulang. Kerugian dari proses rekaman basah adalah persiapan harus benar-benar matang. Apabila salah satu pemeran tidak hadir, maka rekaman tidak dapat dilakukan. Kesalahan yang diakibatkan salah satu pemain membutuhkan pengulangan rekaman dengan seluruh pemain. Sedangkan rekaman kering, yaitu masing-masing sumber suara direkam sendiri-sendiri. Biasanya yang direkam awal adalah announcer, narator, dan pemain voice-over. Untuk sumber suara lain direkam pada waktu yang berlainan. Setelah keseluruhan sumber suara terekam dengan baik, dilakukan penggabungan atau mixing untuk mendapatkan hasil rekaman yang diinginkan. Keuntungannya, pemain tidak tergantung dengan pemain yang lain. Kerugiannya adalah proses rekaman butuh waktu lama. Penyimpanan hasil rekaman harus tertata baik dan teliti. Butuh waktu lama untuk proses mixing dan mastering serta terjadi penurunan kualitas suara. Jadi itu saja yang kita bahas kali ini. Jadi kalau live itu ya secara langsung,
Kalau rekaman itu ya direkam, enaknya kalau rekaman itu suaranya itu bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Bisa lebih jernih, bisa terserah kita lah yang mengatur bagaimana. Kalau rekaman bahasa itu semua alat dikumpulkan jadi satu, terus rekamannya barengan. Jadi tidak bergantian. Nah, sedangkan rekaman kering ini proses rekamannya satu-satu, vokal dulu, misalnya drum dulu, terus apa itu namanya, piano dulu, gitar dulu. Setelah semua direkam satu-satu, ini nanti akan dimixing jadi satu. Jadi nanti akan menjadi satu kesatuan sebuah musik itu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu materi yang ketujuh. Saya berterima kasih karena telah mengikuti mata pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.